Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvaris Triadi dengan NIM 41520010113 dari Universitas Mercubuana. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar 2 bahasa Indonesia, yaitu bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh bangsa-bangsa di dunia. Mata kuliahnya bahasa Indonesia, kelas D201, waktu 09.30 sampai 11.10 dengan dosen pengampu Ibu Ekawati MPD. Kali ini saya akan langsung menjelaskan latar belakang Indonesia, yaitu Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, di mana hanya sekitar 7.000 pulau yang berpenghuni. Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Sumatera dan Papua merupakan pulau utama di Indonesia. Selain itu, Indonesia juga memiliki pulau-pulau kecil seperti Bali, Karimun Jawa, Gili, dan Lombok yang merupakan tujuan wisata lokal maupun internasional. Ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta yang terletak di Pulau Jawa. Setiap suku bangsa memiliki bahasanya sendiri-sendiri dengan segala keunikan yang dimiliki. Bahasa menjadi alat komunikasi dalam berpikir, berkata, dan berbuat. Bahasa memperjelas maksud seseorang atau sekelompok dalam penyampaiannya. Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau sering kita menyumpai orang lain yang berbicara dengan bahasanya yang tidak kita mengerti. Itu berarti ada bahasa yang lain selain bahasa yang kita miliki. Pertanyaannya, bagaimana mungkin kita bisa berkomunikasi dengan orang yang berbeda bahasanya dengan kita? Salah satu cara untuk bisa berkomunikasi dengan orang yang berbeda bahasanya dengan kita adalah belajar bahasa mereka. Namun, kebanyakan orang Indonesia yang pesimis akan negaranya mungkin akan merasa malu terhadap bahasa Indonesia, mengira bahwa bahasa Indonesia hanya dipelajari dan digunakan di Indonesia, dan menganggap bahasa Indonesia kalah menarik dibanding bahasa asing atau bahasa lainnya. Kenapa bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh dunia sih? Kita kali ini akan menjelaskan kenapa bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh dunia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi milik bangsa Indonesia yang memiliki kemiripan dengan bahasa Melayu. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang termasuk paling mudah untuk dipelajari dan dimengerti karena bahasa Indonesia tidak membutuhkan penggunaan nada, tambahan partikel setiap kata, maupun perubahan kata akibat perbedaan waktu seperti yang terdapat pada beberapa bahasa milik negara lain, sehingga bahasa Indonesia secara gramatikal mudah dipahami. Ada beberapa alasan mengapa bahasa Indonesia diminati oleh warga asing, terutama para pelajar dan pengusaha. Pertama, bahasa Indonesia juga lebih mudah dihafal karena di dalam bahasa Indonesia banyak menyerap kosakata asing, misalnya dari bahasa Inggris dan lain. Bahasa Indonesia relatif mudah diadaptasi dengan istilah asing dengan melakukan penyerapan, termasuk istilah Inggris yang seiring waktu kemudian diserap menjadi bahasa Indonesia. Sehingga bagi orang asing yang belajar bahasa Indonesia tidak perlu repot-repot menghafal kosakata tertentu. Kedua, negara Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar di dunia. Ketiga, Indonesia dipandang sebagai negara ekonomi baru. Tiga hal ini tentu menaruh minat untuk berinvestasi di Indonesia untuk memperlancar proses berinvestasi dan keberlanjutannya. Mereka akan mempelajari bahasa Indonesia. Keempat, keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia menjadi alasan mengapa warga asing berminat untuk mempelajari bahasa Indonesia. Mereka khususnya para budayawan, seniman, serta pelajar yang berminat atau hendak melakukan penelitian terhadap kebudayaan bahasa Indonesia dituntut untuk mengerti bahasa Indonesia. Apakah yang membuat bangsa di dunia berminat untuk mempelajari bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang mudah dipelajari. Bangsa-bangsa di dunia belum mempelajari bahasa Indonesia, terlebih setelah bahasa Indonesia yang sudah menjadi bahasa resmi bahasa ASEAN yang wajib digunakan pada pertemuan kenegaraan negara-negara ASEAN. Oleh karena itu, peminat bahasa Indonesia terus bertambah. Sampai saat ini sudah 52 negara yang sudah mempelajari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia masuk ke dalam peringkat 10 besar bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Banyak orang-orang dari negara asing yang belajar dan menuntut ilmu di Indonesia mengambil program pendidikan bahasa dan sastra Indonesia.
seperti negara Australia yang serius mempelajari dan mengembangkan bahasa Indonesia di negaranya. Australia memasukkan bahasa Indonesia ke dalam kurikulum pendidikan sebagai pelajaran bahasa asing. Australia tercatat sebagai negara yang paling banyak mengirimkan mahasiswanya untuk belajar bahasa Indonesia di IELTS. Negara Hongaria yang terletak di Eropa ini mempunyai kelas bahasa Indonesia di universitas bernama Budapest Business School and University Applied Science. Negara Kanada juga mempunyai tempat kursus bahasa Indonesia sehingga banyak orang Indonesia yang bekerja di negara Kanada. Pentingnya bahasa Indonesia tidak hanya memegang peran penting dalam skala nasional, tetapi juga berperan dalam skala global sebagai bahasa asing. Hal itu menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang banyak dipelajari oleh penutur asing. Tujuan utama bangsa lain atau penutur asing belajar bahasa Indonesia tidak lain adalah untuk dapat berkomunikasi bila mereka berada di Indonesia. Selain itu, bila mereka dapat menggunakan bahasa Indonesia secara benar, mereka pun dapat lebih mendalami kekayaan budaya Indonesia yang sangat beragam. Katanya, selain itu, menurut Pegapong, pengetahuan akan kebudayaan Indonesia yang beraneka ragam itulah yang menjadi salah satu idealisme yang dalam pembelajaran BIPA. Apakah yang menjadi hambatan Indonesia untuk menjadikan bahasanya menjadi bahasa internasional? Hambatan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional terlihat dari berbagai aspek. Pertama, rendahnya kualitas sumber daya manusia di Indonesia menyebabkan susahnya mengembangkan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Dalam penggunaan bahasa, banyak orang yang belum memperdulikan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal ini akan menghambat pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Kedua, yaitu paradigma masyarakat tentang penggunaan bahasa asing sebagai gengsi sosial. Sebuah tren penggunaan bahasa daerah dikalahkan oleh bahasa Indonesia dan penggunaan bahasa Indonesia dikalahkan oleh pengguna bahasa Inggris. Orang banyak berpikir bahwa menggunakan bahasa asing yaitu bahasa Inggris menunjukkan gengsi sosial yang tinggi dan dianggap orang berpendidikan. Tantangan yang lain dari bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional yaitu daya tarik politik dan ekonomi yang rendah. Kesiapan bahasa menjadi bahasa internasional yang digunakan banyak negara bergantung pada seberapa besar ketergantungan terhadap bahasa tersebut dalam berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, dan budaya. Seberapa besar peran bahasa Indonesia dalam kegiatan perekonomian dunia, misalnya menggunakan bahasa Indonesia lebih memudahkan kegiatan perekonomian, bagaimana upaya agar bahasa Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri, mempopulerkan bahasa Indonesia melalui dunia entertainment. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi milik bangsa Indonesia yang memiliki kemiripan dan bahasa Melayu. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang paling termasuk mudah untuk dipelajari dan dimengerti karena bahasa Indonesia tidak membutuhkan penggunaan nadanya. Fakta menarik dari dalam bahasa Indonesia yaitu berada di peringkat 3 di Asia setelah Jepang dan Mandarin. Kedua, ditetapkan sebagai bahasa resmi kedua di Vietnam. Ketiga, ada menjadi bahasa terpopuler keempat di Australia. Yang keempat, di Wikipedia berbahasa Indonesia berada di peringkat 25 dari 250 Wikipedia berbahasa asing di dunia. Kelima, terdapat 72.000 pembelajar bahasa Indonesia di perwakilan Indonesia di luar negeri. Dan yang keenam, menurut Kemenlu RI Diplomasi nomor 106 tahun 10, ada 52 negara asing membuka program studi bahasa Indonesia. Beberapa di antaranya ada Inggris, Amerika Serikat, Australia, Maroko, Vietnam, Kanada, Jepang, Ukraina, Korea Selatan, Hawaii, dan Suriname. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ada hingga akhir 2020 ada 355 lembaga penyelenggara program BIPA di 41 negara. BIPA itu apa sih? BIPA itu bahasa Indonesia untuk penutur asing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kata-kata yang salah dari saya. Saya Alfaris Riyadi, mohon pamit.